Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi KPTS, kamera, pencahayaan, dan tata suara. Untuk materi KPTS kali ini, materinya akan membahas tentang color temperature. Jadi untuk materi KPTS kali ini ditujukan di kelas 3, materinya akan membahas tentang color temperature. Oke, kita mulai materinya. Color temperature atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan suhu warna. Suhu cahaya yang berbeda akan menghasilkan suhu warna yang berbeda juga. Contohnya misal lampu neon memberikan cahaya warna hijau ke biru-biruan, lampu tungsten halogen menghasilkan warna kuning kemerah-merahan, dan sinar matahari menghasilkan warna putih ke biru-biruan. Itu tergantung dari suhu warnanya. Jadi tergantung dari suhunya akan berubah sesuai dengan warnanya. Perbedaan ini sebenarnya karena adanya perbedaan derajat suhu warna yang diukur dengan satuan Kelvin. Nah, mungkin di kelas 2 kemarin kita sudah belajar sedikit tentang suhu atau tentang white balance yang kita atur dengan Kelvin. Nah, kenapa kita menggunakan satuan Kelvin? Karena untuk standar atau pengukuran standar di dunia audiovisual itu color temperaturnya kita menggunakan Kelvin. Kalau di Indonesia kan kita menggunakan Celsius. Nah, untuk standar internasionalnya kita menggunakan satuan derajat Kelvin. Semakin rendah derajat Kelvin, maka suhu warnanya semakin kemerah-merahan. Sedangkan semakin tinggi derajat Kelvin, maka suhu warnanya cenderung ke biru-biruan. Nah, ini nanti kita jelaskan lewat gambar biar lebih paham. Nah, seperti ini temperatur warna pada Kelvin. Semakin rendah, dia semakin merah, semakin tinggi, dia semakin biru. Nah, di sini. Jadi warnanya dari orange ke kuning, ke putih, terus mulai lama-lama ke biru. Di orange ini paling rendah kira-kira sekitar 2200 Kelvin. Yang semakin biru itu sekitar 5500 Kelvin. Temperatur warna adalah metode standar untuk mendeskripsikan warna yang digunakan dalam berbagai situasi dan dengan peralatan yang berbeda. Suhu warna bisa dinyatakan dengan satuan Kelvin atau sering disingkat dengan inisial K. K itu Kelvin. Oke, ini berhubungan erat dengan white balance. Apa itu white balance? White balance pada dasarnya adalah berarti keseimbangan warna. White balance, cuman white balance ini punya tujuan atau bertujuan menjadikan gambar yang berwarna putih menjadi benar-benar berwarna putih supaya mendapatkan gambar yang nyata. Jadi maksudnya di sini kita ketika mengatur white balance, kita akan membuat patokan warna putih itu benar-benar putih. Tidak putih yang kebiru-biruan atau putih ke kuning-kuningan. Jadi warna putih yang kita gunakan sebagai acuan. Cek white balance, pastikan warna objek yang putih tetap berwarna benar-benar putih, tidak cenderung ke biru-biruan dan tidak cenderung ke kuning-kuningan. Kadang kan kita pernah melihat misal yang paling gampang baju seragam lah. Kita lihat baju seragam anak-anak mungkin warnanya ada yang bermacam-macam. Mungkin sama-sama putih cuman ada yang putih lebih ke biru-biruan, ada yang putih lebih ke kuning-kuningan atau memang benar-benar putih istilahnya putih gading ya, lebih ke kuning-kuningan atau memang putih yang lebih ke biru-biruan. Nah, warna putih itu kan belum standar. Ketika kita menggunakan white balance, kita akan menyandarkan warna putih itu benar-benar menjadi warna putih. Oke, kita lihat di sini ada beberapa color temperatur ya, dari lampu yang berwarna kuning sampai lampu warna biru. Jadi dari tungsten ke daylight. Nah, di sini untuk karakter warnanya kita bisa klasifikasikan menjadi 3. Jadi warna panas atau warm white, kemudian warna terang putih, dan warna dingin itu cenderung biru. Biasanya Kelvinnya sekitar, kalau di sini batasannya sekitar 3000, di sini sekitar 5000. Kalau Kelvinnya di bawah 3000 pasti warnanya cenderung kuning. Kalau Kelvinnya di atas 5000 warnanya cenderung biru. Nah, yang ideal itu di sini, antara sini. Kemudian untuk contohnya seperti ini. Nah, kadang kan kita pernah juga pengalaman, misal kalian lihat
lihat dengan menggunakan mata, itu mungkin penerangannya menggunakan lampu kuning misal, atau menggunakan lampu biru. Nah, supaya lampu kuning biru itu tidak mengganggu warna objeknya, kita perlu menggunakan white balance. White balance itu fungsinya untuk membuat warna putihnya benar-benar putih. Nah, contoh di sini mungkin lukisannya ya. Jangan sampai lukisan di sini warna putihnya tidak kerusak karena warna lampunya. Misal lampunya terlalu kuning, jadi warna putihnya cenderung kuning-kuningan, atau warna lampunya biru, jadi warnanya cenderung ke biru-biruan. Kita lihat warna putihnya benar-benar jadi warna putih. Nah, itu fungsi atau tujuan dari menggunakan white balance. Ini ada beberapa contoh panduan settingan white balance pada kamera ya. Jadi misal kita menggunakan cahaya warna, kita moto cahaya lilin, kita mengambil gambar dengan cahaya lilin, biasanya settingannya sekitar 1500, menggunakan lampu pijar sekitar 2750, kemudian lampu halogen sekitar 3200, matahari sebelum terbenam sekitar 3500 Kelvin. Nah, ini beberapa settingan yang sebagai panduan, walaupun mungkin juga tidak digunakan pakem ya, tergantung dari konsep dari video yang akan kita tampilkan atau foto yang kita tampilkan. Jadi ini contoh beberapa konsepnya saja, beberapa contoh settingan pada kamera untuk beberapa jenis cahayanya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ada neon putih, ada matahari sore, lampu kilat, cahaya mendung, cahaya berkabut, langit biru, dan langit kutub. Nah, jadi beberapa settingannya seperti ini. Ini tidak pakem ya, tapi biasa digunakan. Kemudian, cara setting white balance pada kamera video secara manual. Yang pertama, biasanya kita gunakan kertas warna putih untuk mendapatkan acuan subjek yang benar-benar putih. Jadi misal objeknya tidak ada yang berwarna putih, kita siapkan kertas yang berwarna putih untuk kita gunakan sebagai acuan white balance. Kemudian, letakkan kertas putih pada objek yang akan kita ambil gambarnya. Contoh, biasanya ketika kita mengambil objeknya manusia, kita letakkan di mukanya atau di bagian dadanya, jadi atau di tengah-tengah objeknya. Kemudian warna putih ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk setting white balance. Di settingan white balance di kamera nanti kamu bisa cari di settingan manual, kemudian kertas putihnya kita kunci sebagai warna putih. Setelah warna putihnya sudah kita kunci di aturan white balance manual, untuk pengambilan gambarnya nanti kertasnya sudah tidak digunakan lagi, silahkan diambil, baru kita melakukan proses pengambilan gambar. Jadi nanti warna objeknya di sini sudah natural, sudah netral ya, karena sudah warna putihnya sudah sesuai, kemudian warna putihnya dihilangkan, tapi warna yang lain kan pasti menyesuaikan. Itu cara menggunakan white balance di kamera video. Oke, setelah ini kita lanjut ke tugas. Untuk tugasnya, silahkan cari benda atau objek foto bebas dengan warna yang mencolok. Jadi warna-warni ya, yang mungkin warna panas, yang paling mencolok antara warna panas itu dari kuning sampai ke merah. Berarti kuning, oranye sampai ke merah. Cari objek yang berwarna panas, kemudian foto objek tersebut dengan smartphone kalian. Tapi silahkan di smartphone-nya digunakan mode auto. Jadi jangan manual ya, smartphone-nya digunakan mode auto. Kemudian di 4 tempat yang berbeda dengan komposisi yang sama. Jadi objeknya sama, komposisinya sama, tempatnya berbeda. Yang pertama, kalian foto objeknya di luar ruangan terkena cahaya matahari langsung. Yang kedua, kamu taruh di luar ruangan tapi tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Ini bisa misal kamu kasih penutup kayak reflektor gitu bisa, atau mungkin kamu tutupin aja pakai bayangan kamu, cahaya mataharinya bisa. Kemudian yang ketiga, foto objeknya di dalam ruangan dengan menggunakan cahaya warna putih. Kamu bisa gunakan lampu emergency kalau punya, atau mungkin lampu flash di HP yang warna putih, itu bisa. Kemudian yang keempat, di dalam ruangan dengan cahaya warna kuning. Nah, warna kuning ini lampu-lampu tungsten, lampu-lampu pijar itu loh. Lampu-lampu bohlam itu yang warna kuning, itu bisa. Atau mungkin kamu pakai lampu yang kamu beri efek warna kuning juga bisa. Kamu kasih filter-filter itu juga bisa. Terus kemudian 4 foto itu silahkan kamu kolase menjadi satu file.
diberi keterangan menggunakan lampu apa aja di fotonya. Terus jangan lupa untuk keterangan nama, nomor, dan kelasnya. Oke, kalau ada pertanyaan untuk tugasnya silahkan nanti chat di grup, nanti bisa kita bahas untuk tugasnya. Untuk materi kali ini saya rasa sudah cukup untuk materinya. Sampai ketemu di materi berikut KPTS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.